Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat merdeka belajar PPKN. Dan saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah tuntas menyelesaikan uji kompetensi materi KD 1. Dan hari ini kita lanjut untuk pembelajaran kompetensi dasar 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Materi hari ini adalah hakikat demokrasi, mulai dari makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kalian dalam pembelajaran problem based learning hari ini. Kita mulai dari materi makna demokrasi yang akan disampaikan oleh rekan kalian berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan makna demokrasi menurut istilah atau etimologi. Demokrasi menurut istilah atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, artinya demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi menurut istilah atau etimologi artinya pemerintahan rakyat. Sedangkan makna demokrasi Undang-Undang Negara Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Demokrasi menurut pendapat para ahli yaitu Abraham Lincoln. Artinya demokrasi adalah sistem pemerintahan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya rakyat memiliki kebebasan untuk melaksanakan kehidupan dan juga melaksanakan kegiatan politik, karena hakikatnya rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan suatu berbagai hal dalam kebersamaan untuk bangsa dan negara. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai makna demokrasi, yakni dimulai dari istilah atau etimologi UUD NRI 1945 dan juga dari Abraham Lincoln. Yang pertama yakni istilah atau etimologi, berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat, kratos atau kraten yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, yang mengartikan bahwa demos kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan yang dibangun oleh rakyat. Yang kedua ini adalah pengertian demokrasi UUD NRI pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan adalah ditangani dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sumber dari segala kekuasaan itu berada di kedaulatan rakyat. Ketika kedaulatan rakyat, maka tidak ada kekuasaan dalam negara itu. Jadi prinsip teori kedaulatan adalah dari oleh dan untuk, maka prinsip teori kedaulatan rakyat adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga adalah menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, makna demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan kekuasaan negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang artinya rakyat bebas melakukan aktivitas hidup termasuk berpolitik, karena pada hakikatnya
rakyat sendiri yang berkuasa untuk kepentingan bersama. Dari makna demokrasi ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan titik berat dan perhatiannya. Ada 3, yaitu 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material adalah demokrasi yang difokuskan pada upaya penghilangan perbedaan dalam bidang ekonomi. Untuk persamaan politiknya kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi material juga diartikan sebagai sebuah bentuk dari demokrasi yang dimana biasanya akan termasuk ke dalam negara sosialis atau komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam pengedepanan dari kesamaan akan hak dari warganya. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi material dan formal. Demokrasi ini biasa dianut oleh negara non-blok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdua akan menjelaskan tentang demokrasi langsung dan demokrasi yang tidak langsung. Demokrasi langsung akan dijelaskan oleh teman saya yang ada di samping saya. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi demokrasi yang selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara dan jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang klarifikasi demokrasi, yaitu berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi Pancasila. 2. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dan yang ketiga ada demokrasi rakyat atau pemerintah. Demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintah yang mendasarkan legitimasinya pada partisipasi rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara ini. Konsep pemahaman demokrasi ini berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Ciri-cirinya sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pemilihan umum secara konsisten, semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Yang kedua, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ketiga, demokrasi rakyat atau demokrasi pemerintah, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme dan komunisme. Demokrasi ini menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatnya pada pemerintahan berbagi tanpa adanya penindasan. Namun, untuk menciptakan masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Demokrasi ini lebih mendewakan seorang pemimpin. Menurut pandangan Kira Budiarjo, komunisme tidak hanya sebuah sistem politik, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai tertentu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.